Hai, welcome back to my channel Antoni Sarsono. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang harus kita rekrut dan siapa saja yang harus kita punya ketika kita membangun sebuah kos-kosan. Nah teman-teman, kita tahu setiap kali ada bisnis yang berkembang pasti ada SDM yang benar-benar tepat pada bisnis kita. Karena tidak ada lagi yang bisa membuat kita punya bisnis itu jadi besar kalau kita nggak punya tim yang besar di belakangnya. Nah teman-teman, aku pengen membuat struktur supaya teman-teman tuh paham ketika teman-teman membangun sebuah kos-kosan, kira-kira teman-teman itu harus mempunyai SDM yang seperti apa. Nah, kita akan membahas menjadi 3 level. Level pertama adalah level ketika kalian mempunyai kos-kosan masih di bawah 10 kamar atau mungkin 11-12. Ya, itu adalah level yang pertama. Kemudian level yang kedua itu adalah level 30 kamar. Setelah 30 kamar, kalian itu memasuki level yang ketiga, level di atas 50 kamar. Dan ini semuanya mempunyai SDM yang berbeda-beda. Karena tahu semakin banyak karyawan yang kita punyain, semakin banyak juga kos yang kita akan keluarkan. Nah, kita harus efisien, tapi kita harus tahu kapan kita memerlukan orang ini, kapan memerlukan orang yang lebih banyak lagi. Nah, semua ini adalah cerita dari pengalaman pribadi aku. Oke, kita langsung aja masuk di level yang pertama. Level pertama adalah level 10 kamar. Dimana ketika kalian mempunyai 10 kamar ini, menurutku akan lebih bagus kalau kalian itu yang terjun langsung. Dalam artian bukan berarti kalian itu terjun secara kalian itu yang jagain kosannya, tapi kalian itu yang jadi adminnya. Supaya apa? Supaya kalian tahu permasalahan yang ada di sana. Supaya kalian tahu ketika kalau anak-anak mau ngekos di sana, kira-kira mereka itu mempunyai keraguan apa. Dan kalian juga bisa tahu kira-kira ada masalah apa di dalam kos-kosannya tersebut. Dan ini juga terjadi pada waktu aku memiliki 10 kamar. Nah, yang aku lakukan juga sama, aku terjun secara langsung. Nah, teman-teman, kalau memiliki 10 kamar, apakah butuh penjaga kos? Nah, waktu teman-teman pertama kali aku membuat kos-kosan, nah aku tuh mikir, kalau aku masukin satu penjaga kos di dalam sana, sedangkan kos-kosanku kan nggak terlalu besar. Kebanyakan itu kamarnya itu yang besar, sedangkan kamar itu penjaga kos nggak boleh bersihin. Jadi penjaga kos itu cuman bersihin lorong aja, dan lorongnya itu bener-bener sempit banget. Nah teman-teman perhatikan, kalau kita membawa satu penjaga kos harus tidur di sana, itu artinya kita harus membayar 2 kali lipat. Kenapa? Kalau misalkan harga kosannya kita itu 2 juta dan penjaga kosnya kita bayar 1,5 juta, itu artinya kita bayar 3,5 juta. Kita kehilangan uang 3,5 juta. Tapi gini, kalau teman-teman membawa karyawan itu pocokan, jadi karyawannya itu datang waktu dibutuhkan aja. Setiap pagi dia bersih-bersih, habis itu pulang. Nah, kalian bisa menjual kamarnya itu, kalian bisa mendapatkan income 2 juta. Ya nggak? Nah, lebih bagus lagi gimana kalau kalian nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu bayar penjaga kosannya, nggak perlu membuang kamar kosannya. Nah, ini yang aku terapkan. Gimana caranya? Aku sayembara ke anak-anak kuliahan. Yuk, siapa yang mau ngekos gratis? Nah, kalau teman-teman mau ngekos gratis, syaratnya gampang. Teman-teman cukup membersihkan lorong-lorong yang ada di dalamnya dan membersihkan setiap kos-kosannya itu. Nah, jadi efektif banget ya teman-teman ya. Karena kan kamarnya sedikit. Jadi kalian itu bisa memanfaatkan anak kosan yang mau tinggal secara gratis. Nah, dengan begitu kalian akan berhemat. Jadi kamar kosannya teman-teman itu digunakan untuk anak kosan. Nah, terus habis itu anak yang ngekos ini teman-teman nggak perlu bayar biaya apa-apa untuk penjaga kos. Jadi teman-teman hemat menjaga kosannya. Nah, tapi kalau teman-teman kamarnya itu bisa bagus, teman-teman bisa sayembara juga. Kira-kira mau nggak anak-anak ngekos bayarnya yang harusnya 2 juta, bayarnya cuma 500.000 aja. Tapi dia suruh bersih-bersih. Jadi 1,5 jutanya itu untuk di biaya dia itu bersih-bersih. Dan tetap ya, setiap malam dia wajib untuk laporan kamarnya itu udah benar-benar bersih. Nah, itu adalah strategi untuk teman-teman menghemat postingan. Ketika teman-teman cuma mempunyai 10 kamar aja. Nah, kita akan masuk ke level yang kedua, level 30 kamar. Nah, di level 30 kamar ini teman-teman juga harus mempunyai tambahan orang. Nah, menurutku yang penting ini teman-teman harus sudah mempunyai admin. Karena ketika sudah mempunyai
mempunyai admin, teman-teman itu pasti bakal jauh lebih terbantu. Kalau masih 10 kosan kan teman-teman masih gampang ya, bisa nyaring orang-orang yang mau masuk, terus habis itu teman-teman juga bisa nagihin sedikit-sedikit, itu masih gampang banget. Tapi kalau udah 30 kamar, teman-teman akan pusing dan akhirnya teman-teman itu malah keteteran. Jadi penting banget teman-teman itu punya admin sendiri, satu orang admin. Teman-teman nggak perlu teman-teman bayar full adminnya, tapi teman-teman bisa menggunakan admin dari tokonya teman-teman atau bisnisnya teman-teman. Jadi bisa disamping-sampingin karena pekerjaannya nggak terlalu susah. Jadi tambahin 500.000 aja atau 600.000 itu udah cukup banget buat dia ngerjain admin tambahan. Atau kalau teman-teman masih kerepotan, mungkin teman-teman bisa cari admin online. Karena sekarang banyak banget penyedia jasa admin online untuk membantu kurasi teman-teman dalam menyeleksi anak-anak kosan yang masuk, menagih orang-orang, itu bisa dibutuhkan. Level ketiga yaitu teman-teman ketika sudah mempunyai di atas 50 kamar. Nah ini cukup berbeda ya, karena teman-teman ini sudah mulai dipusingin sama operasional. Nah jangan sampai teman-teman ini terlalu fokus sama operasional, akhirnya teman-teman bingung masalah ekspansinya. Teman-teman gak ada waktu buat nego lagi, gak ada waktu buat hunting properti lagi. Nah teman-teman harus mempunyai 3 ini. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah penjaga kos, dan yang ketiga yang paling penting adalah manajer operasional. Nah manajer operasional ini diperuntukkan untuk apa? Ketika teman-teman nanti membutuhkan pompanya bocor atau kira-kira ada kamar yang bocor, nah teman-teman nggak perlu langsung turun lapangan. Teman-teman bisa menggunakan manajer operasional ini untuk menentukan kira-kira perlu dipanggilin tukang apa. Nah kira-kira tukangnya ini diseleksi dari beberapa pilihan. Nah kira-kira yang paling murah yang mana? Dia yang mengatur seluruh operasionalnya. Nanti kalau misalkan ada penagihan, anaknya susah banget ditagih, nah majulah si manajer operasionalnya. Jadi teman-teman nggak perlu turun tangan langsung. Walaupun sebenarnya kalau kos eksklusif nggak ada ya yang namanya gagal bayar atau teman-teman nggak bayar di depan, karena kan semua bayarnya di depan semua. Jadi kita nggak pusing untuk menagih-nagihnya. Cuman yang paling penting, yang paling krusial itu kadang-kadang adalah hal-hal kecil-kecil kayak misalkan butuh tambahan parkiran. Nah itu kita harus nego sama pemilik RT, RW. Nah itu kan repot ya kalau kita yang langsung ke sana. Nah tugasnya manajer operasional ini untuk membantu teman-teman supaya tidak perlu lagi ngurusin hal-hal kecil seperti itu. Atau nanti kalau misalkan ada kerusakan pada meja, kerusakan pada TV, nah anak-anak biasanya nggak mau bayar tuh kalau misalkan dia ngerusakin. Nah majulah si manajer operasional supaya kalian ini menjembatani jangan terlalu dekat sama anak-anak kosan. Kenapa? Kalau kalian terlalu dekat sama anak-anak kosan, biasanya anak-anak kosannya itu akan semakin manja dan akan selalu nego. Nah kalau misalkan itu kita semuanya by manajemen, approval by manajemen, nah itu jauh lebih enak karena anak-anak nggak bisa langsung nego ke atasannya. Jadi itu adalah 3 level di mana kalian harus punya ketika kalian itu memiliki properti di level 1, 2, dan 3. Nah nanti kalau misalkan di atas 100 kamar, sekarang sih aku masih sama ya, manajemennya juga masih gitu-gitu aja. Malah kalau udah di atas ratusan kamar, teman-teman bisa mengefisiensikan penjaga kosannya. Jadi satu kosan itu bisa untuk menghandle 2 kos-kosan. Jadi jauh lebih efisien dan jauh lebih hemat. Nah teman-teman mungkin ada trik-trik yang sebenarnya agak lucu, tapi aku nggak bisa share secara terang-terangan di video kali ini karena itu akan berbahaya juga. Tapi itu akan menghemat costingan teman-teman jauh lebih banyak lagi. Tapi itu mungkin aku bakal bisa share ke teman-teman kalau teman-teman ngikutin workshopnya. Nah oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa membuka mata kalian kalau kita punya kos-kosan apa aja sih yang harus disiapin. Nah teman-teman jika suka dengan video kali ini, pastikan teman-teman kasih like, teman-teman kasih komen. Habis itu teman-teman boleh nih nentuin apa aja konten-konten untuk next konten, karena aku juga kebingungan masalah konten dan aku pengen banget bisa terus untuk update setiap hari teman-teman. Aku pengen mulai dari September aku akan update itu minimal seminggu itu 3 kali. Jadi aku pengen banget buat teman-teman, ayo komen di bawah kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira teman pengen dijelaskan lebih detail lagi. Nah oke teman-teman, mungkin segitu aja. Teman-teman juga bisa share ya kalau misalkan suka, dan subscribe video ini supaya channel ini bisa berkembang terus. Yuk dukung channel ini supaya bisa menjadi 100.000 subscriber. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.